والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap jamaah Masjid Samiyah Al-Hamad yang berada di lokasi blok apa ini? Blok I3 dan I8. I3 seberang sini, I8 seberang sana. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat badan, panjang umur, dan juga taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini wasilah daripada Sohibul Bait Bapak Rohendi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka rutin taklim malam Senin yang dibaluti dengan acara tasyakur 4 bulanan putra kehamilan daripada Ibu Rohendi berarti. Ibu Rohendi putra yang keberapa? Yang 9, Pak. Ini banyak banget ini. Kirain putranya semua ini. Yang ketiga, kita doakan mudah-mudahan janin yang dikandung oleh Ibu Rohendi saat ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi udah didoakan sama guru kita Ustadz Dela. Mudah-mudahan kalau laki-laki tampan wajahnya juga tampan rohaninya, kalau perempuan cantik rupanya juga cantik rohaninya. Lalu ketika nanti waktunya lahiran, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keselamatan, dan mudah-mudahan putra-putra daripada Sohibul Bait Bapak Rohendi dijadikan putra-putra yang soleh dan solehah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga sampai kepada kita yang mengaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti ketika berada di yaumul qiyamah. Yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Dela selaku DKM Masjid Samiyah Al-Hamad, dan juga guru kita Al-Ustadz Husain selaku staf pengajar di Masjid Al-Hamad juga, dan juga guru-guru kita yang lain yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat Al-Fakir. Juga yang kami hormati seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada saat ini. Bil khusus Sohibul Bait Bapak Rohendi beserta keluarga yang saat ini sedang ada dalam kebahagiaan
karena telah Allah berikan titipan kembali putra yang ketiga yang sekarang sedang dikandung. Usia kandungan berarti sudah 4 bulan. Maka diadakanlah pada malam hari ini taklim sekaligus syukuran 4 bulanan. Kalau di Sunda mah disebutnya syukuran 4 bulanan. Di Jawa biasanya bahasanya apa? Mapati apa-apa. Katanya dengar-dengar adat di Jawa juga ada disebutnya mapati. Berasal dari kata papat. Papat bulan kandungan disebut mapati. Ada juga galib biasa mengadakan acara ketika usia kandungan umur 7 bulan. Disebut acaranya 7 bulan. Tapi maksud daripada Sahihul Bait tadi sudah diceritakan oleh guru kita. Di antaranya yang pertama maksud syukuran, dan yang kedua mohon doa dari jamaah semua yang hadir pada malam ini. Karena kita tidak tahu doa siapa saat ini yang diijabah. Seharusnya yang berdoa itu kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya. Tapi karena Bapak Rohendi ini husnudon, semua jamaah Masjid Jami Al-Hamad bil khusus blok I3 sama blok I8 semuanya orang-orang soleh. Nah, maka diundanglah berkumpul pada malam ini. Dimohon keikhlasannya untuk mendoakan kandungan daripada istri beliau, Ibu Rohendi. Istri yang keberapa, Pak? Yang satu. Doakan janin yang dikandung oleh Ibu Rohendi ini mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat sampai waktunya lahir, sehat yang dikandungnya, sehat yang mengandungnya. Tapi sebenarnya yang lebih pokok harus berdoa ya kedua orang tuanya, bapaknya sama ibunya, terlebih bapaknya, karena tentu kita ingin semua anak-anak kita, keturunan kita ingin menjadi orang baik, orang soleh, betul nggak Pak? Nah, ketika kita ingin punya anak soleh, turunan-turunan kita orang-orang baik, tarekatnya memang diantaranya ketika dia sudah lahir, dalam masa didikannya harus dididik dengan baik. Tapi sebenarnya tarekat ingin menjadikan anak soleh itu bukan hanya ketika anak sudah lahir doang. Dijelaskan dalam kitab masalah bab keluarga. Nah, ada cara kalau ingin punya anak yang soleh dan solehah, itu diantaranya ketika proses pembuatannya. Waduh, proses pembuatan kayak barang aja diproduksi ya. Proses pembuatannya yang mana disunahkan katanya malam Jumat. Nah, ketika proses pembuatannya jangan asal sologoto kalau kata Sunda mah. Jangan asal main coblos baik. Waduh, udah urusan coblos nih. Nah, ada tata caranya yang baik dan bagus agar nanti hasil daripada proses pembuatan itu juga baik dan bagus. Bahkan sebelum jadinya. Nah, diantaranya untuk bapaknya sama ibunya harus menjaga makanannya. Dalam artian makanan yang dimakan, minuman, pakaian semua harus dengan bersegel halal.
Makanan yang dimakan halal, minumannya juga halal. Nah, dari makanan tersebut, dari minuman tersebut jadilah apa bahasanya kalau di kedokteran mas sperma dari seorang bapak, kalau dari seorang ibu teh apa namanya? Indung telur atau ovarium yang baik. Sebab tadi saripatinya dari makanan-makanan yang halal, nanti diaduk padukan menjadi satu. Nah, sampailah saatnya 4 bulanan ada bahasa syukuran. Nah, ketika sebelum 4 bulan itu ibu dan bapaknya harus berproses yang baik, diantaranya tadi menjaga makanannya, dalam artian makanan yang dimakan harus yang halal-halal, agar nanti ketika menjadi saripati sebuah sperma dan ovarium bersatu, yakni saripati yang bagus tuh. Nah, lalu datanglah acara apa? Usia janin 4 bulan. Diadatkan kalau dalam Sunda ada bahasanya 4 bulanan. Di Jawa juga ada katanya mapati 4 bulanan juga. Ini ada enggak perintahnya? Nah, ini yang suka jadi masalah. Nah, 4 bulanan kan itu mah adat katanya, kebiasaan. Maka tadi di awal muqaddimah Al-Fakir bacakan ayat, yakni surat Al-A'raf ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Singkat bahasanya begini, jadi kita mengadakan adat kebiasaan 4 bulan itu memang tidak adil, tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti. Nggak ada ayat Al-Quran menjelaskan, hei orang-orang yang beriman, kalau kalian semua, istri kalian semua mengandung usia 4 bulan harus mengadakan 4 bulanan. Nggak ada. Begitu juga hadis. Tapi ada ayat Al-Quran yang memberikan contoh buat kita, bahwasannya dalam ayat ini dijelaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Dari Nabi Adam nih. Nah, sedang sendirian jenuh, maka Allah ciptakan dari diri Nabi Adam, diambil tuh tulang iga wekasan yang sebelah kiri. Maka dihitung buat bapak-bapak nih, tulang iganya yang sebelah kiri itu pasti kurang 1. Sebab dicabut oleh Allah, dijadikanlah pendamping Nabi Adam, yakni Ibu Hawa atau Siti Hawa. Wa ja'ala minha zawjaha, Allah jadikan pasangan buat Nabi Adam, liyaskuna ilaiha, agar Nabi Adam saling mencintai, saling menyayangi dengan Siti Hawa. Maka terjadilah pernikahan. Nah, syariat pernikahan ini bukan syariat Nabi kita doang. Dari zaman Nabi Adam juga sudah ada pernikahan. Ketika Allah ciptakan Siti Hawa, begitu bangun tidur Nabi Adam lihat ada sosok perempuan cantik di depannya, sudah pengen ngagerogot wae kalau kata si Daman, pengen nyapok. Nah, ada wanita cantik di depannya. Kata Allah, tenang dulu, sabar dulu. Ini jangan main rangkul baik, harus dinikahin dulu. Ada tuh syariat nikah di zaman Nabi Adam juga. Bahkan dijelaskan dalam satu kitab, itu mas kawinnya sholawat. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum ada. Tapi pernikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, mas kawinnya baca sholawat. Sholawat yang dibaca, sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah terjadi pernikahan, nah disitulah falamma taghassaha,
ketika Nabi Adam mencampuri atau berkumpul dengan Siti Hawa, kasarnya mah tadi membuat proses bikin keturunan. Nah, hamalat hamlan khafifan, maka Siti Hawa sebagai istri daripada Nabi Adam tadi mengandung hamil, hamlan khafifan, dengan hamil yang enteng dirasakannya, dalam artian hamil muda, belum berat. Kalau hamil muda mah paling oke ada yang namanya ngidam. Terkadang ada ya ibu-ibu ya, istri kita lah diantaranya hamil terus ada kepengen yang aneh. Oh, pernah kejadian di pergaulan kan, bener, ibu-ibu hamil pengen ngejilatin kepala orang botak. Ada bener itu ceritanya. Yang namanya istri ngidam itu ya gitulah, pengennya aneh, malam-malam pengen dicariin rujak. Ada. Terkadang juga istrinya enggak ngidam, suaminya malah nih seneng yang asem-asem. Nah, itulah proses kehamilan ketika masih muda. Nah, Siti Hawa hamil muda, hamlan khafifan. Pamarat bihi falamma sholat, berselang waktu 4 bulanan ke atas, 4 bulan, 5 bulan, baru askolat terasa berat. Nah, ketika terasa berat tersebut, da'awallaha rabbahuma, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon, berdoa kepada Allah agar janin yang dikandung oleh istrinya tadi, yakni Ibu Hawa, dalam keadaan sehat hingga bisa lahir. Nah, lalu lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin, ketika sudah lahir mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan kami berdua selaku orang tuanya, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, atas dasar ayat inilah ulama-ulama terdahulu mengadakan adat istiadat 4 bulanan, karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika Siti Hawanya hamil, ketika hamil muda biasa-biasa saja, namun ketika hamilnya sudah hamil berat 4 bulan ke atas, mereka berdua selalu berdoa kepada Allah. Oh, bisa dijadikan landasan dalil. Di awal sudah dikatakan kalau dalil ayat Al-Quran yang memerintahkan 4 bulanan tidak ada. Diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman summa yakunu fi dzalika alaqatan misla dzalik summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik summa yursalul malaku fayanfu fihi ruhu wa yakmaru bi arba'ati kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Dalam hadis ini kata Nabi bahwasannya sebagian di antara kalian itu proses pembuatannya dikumpulkan antara sperma dan ovum di dalam rahim seorang ibu. Bahasanya sebagian dari kalian. Kenapa? Sebab ada manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ada perkumpulan sperma dan ovarium. Siapa? Bapak kita Nabi Adam. Allah ciptakan langsung dari kumpulan tanah-tanah, diambil dari 7 penjuru, disatukan, dibuatlah Nabi Adam. Enggak melalui proses seperti kita. Harus adanya produksi antara suami dan istri, ya, bekerja di malam hari. Nah, maka bahasa hadisnya inna ahadakum, berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah hebat, bahasanya sudah hebat, ilmunya, sehingga dibahasakan ahadakum. Enggak, sebahasanya enggak inna jami'ukum, enggak semua manusia.
Tapi salah sebagian dari antara kalian ada yang diciptakan oleh Allah, yakni melalui proses dikumpulkan antara sperma dan ovum di dalam rahim ibu. Selama berapa hari? 40 hari pertama bekerja proses malam Jumat. Sekarang nih malam Senin, misal pulang dari pengajian nih, malam Senin juga katanya masih sunat, setengah daripada malam Jumat. Kalau malam Jumat sunnah katanya sama pahalanya dengan membunuh Yahudi 70 orang. Nah, kalau malam Senin setengahnya berarti berapa? 35 orang. Nah, buat Pak Jamaludin nih ya, nanti lumayan lah. Palestina mah susah kita, ongkosnya mahal, nggak punya senjata, keberanian nggak ada. Dengar suara dordar aja udah kabur. Nah sekarang pulang dari sini ya, praktekin nih 35 Yahudi. Oh, lumayan kan? Iya, yang di sini pada mati yang Yahudi, yang di Palestina, yang di sana, yang di Israel nggak pada mati kayaknya. Itu bukan berarti Yahudinya yang mati, tapi pahalanya, bandingannya ketika seseorang bekerja di malam Jumat. Mengerti kan ini bahasanya bekerja, ngerti kan? Masalahnya kalau dibahasain jelas ini banyak anak-anak. Bekerja di malam Jumat sama saja pahalanya membunuh 70 Yahudi. Makanya sekarang jangan pada Senin sama saja pahalanya dengan membunuh sebagian dari malam Jumat berarti 35 Yahudi. Kita lanjut. Lihat yang baik semuanya, 3 calon insya Allah baik semua. Sebab semuanya beragama Islam. Nomor 1 Islam, nomor 2 Islam. Pak Prabowo Islam bukan? Terus yang nomor 3 siapa? Pak Ganjar Islam juga kan. Jangan pada ribut. Nah terus gimana dong? Itu mah ikutin kata hati saja, yang mana nih yang cocok. Betul. Ini boleh kampanye enggak nih? Lanjut. Nah itu rizkinya udah ditentuin sama Allah. Misal tahun 2024 nih, contoh Pak Anies, mungkin ketika dalam dalam kandungan ibunya, ketika usia 120 udah disuruh sama Allah, malaikat suruh mencatat Pak Anies tuh ya, ketika dalam kandungan usia 4 bulan, malaikat tulisin buat Pak Anies 2004 dia jadi presiden. Masya Allah. Misal ini mah ya. Bisa jadi Pak Prabowo juga udah ada catatannya, rizkinya udah diatur tuh dalam kandungan usia janin 4 bulan. Tuh yang pertama. Nah melihat ini buat kita yang sekarang sudah ada di alam dunia, maka jangan terlalu bergila-gila sama urusan dunia. Kerja dari pagi, pulang maghrib, tetap rizki yang Allah akan berikan sudah ditentukan. Ini mah terkadang kan ada pulang kerja maghrib pakai ganti seragam, grab, pambah, dari maghrib nyampe subuh baru pulang ke rumah. Ntar teh pagi berangkat lagi kerja. Nah itu berlebihan. Sebab apa? Tadi rizki sudah diatur. Walaupun dari pagi kerja sampai pulang subuh, paginya berangkat lagi kerja, Allah sudah ngatur rizki. Seharinya dapat 10.000, tetap nggak bakal lebih. Kerja 1 jam 10.000, kerja 24 jam pun kalau sudah Allah tentukan rizkinya 1.000, ya 1.000. Oh, satu tuh. Lalu yang kedua yang Allah sudah tentukan, wa azalihi, ketika usia kandungan 120 hari atau bisa dikatakan 4 bulan, maka Allah menyuruh malaikat untuk menuliskan bahwa janin ini ajalnya sampai usia sekian. Maka yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Di sini ada amil nggak? Pak amilnya siapa? Oh, Pak Ustadz yang suka ngurusin
yang meninggal. Jangankan kita, yang ketika ada orang meninggal takut nyamperin, Pak Ustadz Dela aja yang sering ngurusin, tanya dia jadwal matinya kapan, gak bakal tahu. Nggak ada yang tahu ajal, tapi sudah Allah tentukan kapan ajalnya, di waktu bagaimana, di tempat di mana dia akan meninggal. Sudah Allah tentukan ketika usia janin, usianya 120 hari atau 4 bulan. Maka ada kisah Nabi Yakub suatu waktu kedatangan malaikatil maut. Siapa malaikatil maut? Malaikat Ijroil datang ke Nabi Yakub. Masya Allah. Nah, malaikat Ijroil datang ke Nabi Yakub. Datang ke Nabi Yakub. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu Nabi Yakub yang datang malaikat Ijroil atau malaikat maut. Kaget malaikat Ijroil Nabi Yakub. Ada satu keterangan menjelaskan yang didatangi itu Nabi Idris. Nah, saya baca yang Nabi Yakubnya aja. Nah, ketika malaikat Israel datang ke Nabi Yakub kaget. Waduh, malaikat maut nih, mau nyabut nyawa nih urusannya nih. Nah, ditanya sama Nabi Yakub, malaikat Israel, ada apa kamu gerangan datang ke sini? Mau nyabut nyawa? Apa mau silaturahmi doang? Saya hanya mau silaturahmi. Tenang tuh Nabi Yakub. Namun dia tahu punya kesempatan. Pada saat malaikat Ijroil datang ke Nabi Yakub, dibuat kesempatan nih sama Nabi Yakub. Nah, bikin perjanjian. Nih, kamu kan pencabut nyawa, kamu kan malaikat maut. Iya, emang ada apa? Nabi Allah, gini, nanti kalau ajal saya datang, ya, waktu mati saya datang, kata Nabi Yakub nih ke malaikat Ijroil, jangan langsung datang, langsung cabut nyawa saya, kasih pesan dulu. Kalau sekarang mau WA dulu, itu kira-kira. Nah, ketika malaikat ini sudah pergi, selang beberapa waktu, datang lagi malaikat Ijroil ke Nabi Yakub. Enggak kaget nih Nabi Yakub, karena sudah punya perjanjian di awal tadi. Kalau misalnya ajal saya datang, jangan datang langsung main cabut baik, kasih tahu saya dulu, kasih aba-aba, kasih pesan dulu. Malaikat Ijroil datang lagi ke Nabi Yakub. Nabi Yakub gak kaget. Oh, ini mah bukan mau nyabut nyawa. Kalau mau nyabut nyawa pasti ngasih pesan dulu, ngasih tahu dulu. Nah, begitu datang malaikat Ijroil ke Nabi Yakub, ternyata benar mau nyabut nyawa. Maka kata Nabi Yakub, bagaimana sih? Kalau bahasa kitanya kira-kira, kan dulu udah janji, kalau mau nyabut nyawa ngasih tahu dulu, ngasih pesan dulu. Kok ini ujug-ujug datang? Nah, maka kata malaikat, nih ya Nabi Allah, sebenarnya dari kemarin-kemarin pesan saya, WA saya sudah saya sampaikan. Tuh, lihat rambut kamu yang dulu hitam, sekarang putih. Nah, itu teh WA dari malaikat Ijroil. Pak, ada yang udah putih belum di sini? Ada. Nah, hati-hati tuh, udah dapat WA berarti dari malaikat Ijroil. Nah, itu pesan dari saya, kata malaikat Ijroil ke Nabi Yakub. Dilihat, oh iya udah putih. Nah, makanya kita masih nggak sadar, terlalu banyak mikirin dunia. Rambut udah uban banyak, padahal itu pesan dari malaikat Ijroil. Lalu yang kedua kata malaikat Ijroil, kata siapa saya nggak ngasih tahu dulu, kata siapa saya nggak nge-WA dulu, kata siapa saya nggak ngasih pesan. Nih lihat, badan kamu dulu gagah kuat, sekarang udah lemah, keriput kulitnya juga. Itu pesan dari saya. Nah, buat Pak Jamaludin tuh, lihat nih. Sekarang makan jalan dikit aja dari rumah ke masjid udah terasa, ya dengkul. Nah, itu pesan dari malaikat Ijroil itu. Nah, terus yang ketiga kalau kata malaikat Ijroil,
dulu kamu, tubuh kamu, badan kamu tegah, gagah, sekarang sudah bongkok. Nah, biasanya kan yang tua-tua pada bongkok ya. Tuh, itu teh pesan dari malaikat Ijroil. Tuh, makanya ya, sebenarnya pesan-pesan dari malaikat Ijroil pencabut nyawa itu sudah ada. Buat yang muda juga ada keterangan yang menjelaskan masalah ciri-ciri ketika orang akan meninggal dari 40 hari terakhir sebelum ia meninggal, itu ada keterangannya. Nah, lanjut. Yang kedua tuh yang sudah ditentuin tadi ketika janin usia 120 hari apa? Azalnya. Yang ketiga wa amalihi, atau hadis yang lain ada yang menjelaskan wa zauzihi, pasangan jodohnya. Tuh. Janin usia 120 hari atau 4 bulan itu jodohnya sudah ditentukan. Jodoh di dunia, jodoh di akhirat. Kenapa saya katakan jodoh di akhirat? Sebab orang-orang yang beriman meninggal sebelum menikah, tetap nanti di surga ia akan berpasangan. Bahkan menurut satu keterangan sampai 2 Pak. Istri dunia 2, nanti tambah bidadari 70. 70.000, bukan 70.000 bidadari. Kuat enggak kira-kira Pak Supri? Jadi gini maksudnya, jodoh sudah ditentuin tuh, usia 120 hari janin atau 4 bulan. Kok saya ada tetangga masih muda udah meninggal, belum ketemu dong jodohnya, katanya udah ditentuin. Nanti di akhirat pasti punya istri. Bahkan tadi dijelaskan 2 istrinya, istri dunianya. Kalau Pak Rohendi sekarang di dunia baru 1, nanti di akhirat 2. Maka buat ibu-ibu jangan marah. Semua suami, semua laki-laki satu alam dunia yang iman pasti nyandung di surga. Nah, istri dunia 2, Pak Rohendi sekarang 1, nanti di surga. Ya, di surga. Tahu istri siapa tuh yang jadi istrinya Pak Rohendi? Oh kalau gitu mah takut dong istri saya. Maka dijaga keluarganya biar jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Biar nanti di dunia berbarengan, di surga juga berbarengan. Jangan sampai direbut sama Pak Rohendi, Pak Jamal. Bahkan ditambah tadi 70.000 bidadari. Masya Allah, kuat gak kira-kira tuh? Di surga mah jangan mikirin kayak gitunya. Di dunia kita pakai obat ya. Masya Allah. Tuh, jodohnya sudah ditentuin. Dan yang keempat, ketika usia janin usia 120 hari atau 4 bulan, sakiyun wa saidunnya, bahagia dan celakanya sudah Allah tentukan. Nanti ketika akhir hayat, maut husnul khotimah atau suul khotimah, pilihan kan sudah ditentukan. Nah ini kodo, ada kodo mubrom, ada kodo mu'alaq. Takdir ada yang bisa ditarekahi, kalau kata bahasa Sunda ditarekahan enggak? Ya, disebutnya kodo mu'alaq. Ada yang takdir pasti enggak bisa dirubah oleh Allah. Nah, itu disebutnya kodo mubrom, kepastian dari Allah yang tidak bisa dirubah. Itu keempat hal yang Allah tentukan ketika usia janin 120 hari. Maka pantas pada malam ini kita semua diundang oleh Sahibul Bait dalam acara tasyakur 4 bulanan yang disatukan dengan acara pengajian ini. Maksud dan tujuannya adalah mohon doa, karena pada saat ini istri Pak Rohendi sedang hamil, mengandung usia janin 4 bulan.
Sedangkan tadi menurut keterangan hadis di dalam waktu 4 bulan tersebut Allah tiupkan ruh, menyuruh malaikat, dan juga Allah tentukan rizki, ajal, dan juga jodoh, begitu juga kebahagiaan dan kecelakaan nanti akhirnya. Maka para hendi mohon keikhlasan dari jamaah semuanya, mudah-mudahan bayi yang sedang dikandung oleh istri beliau yang saat ini usianya 4 bulan, yang mana saat itulah Allah tentukan ajal, tentukan rizki, tentukan jodoh, tentukan bahagia dan cilaka. Mudah-mudahan kita doakan janin yang dikandung oleh Ibu Rohendi ini rizkinya Allah luaskan, Allah jembarkan, dan juga keberkahannya. Terus ajalnya, umurnya mudah-mudahan panjang umur, selalu sehat walafiat, dan selalu rajin ibadah kepada Allah. Jodohnya mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik, soleh solehah. Terus kesakiun wasaid, mudah-mudahan jadi hamba Allah yang ujung-ujungnya termasuk hamba yang sakiyun, bahagia di akhiratnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian taklim malam ini. Akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma tawil umrana manfaatan wa hidmatan li dinina wa dunyana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min kalamikal karim. Wa ma halalna wa astakbarna wa sabbahna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa wasilatan wa rahmatan najilatan ususan ila ruhi ma'in. Susan ilaruhi Ahmad bin Hijah bin Nana bin khususan ila arwahi ali man ijtama fi hadzal makan. Ghafarallahu dzunubahum wa syatara uyubahum wa ja'alal jannata maswahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bi'afwanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hubaran min hubarin niran. Allahumma ij'al haja jam'ana jam'an masuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma ij'al haja jam'ana jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka bi sirril Fatihah.